Halo teman-teman investor, jumpa lagi di edukasi di kanal YouTube Bola Salju. Dalam episode kali ini saya ingin membawa topik atau tema yang nanti mungkin juga kita akan evaluasi tahunan ya, investasi reksadana dalam jangka panjang. Nah, ini menurut saya menarik. Nanti Anda akan tahu kenapa alasannya. Nah, ini evaluasi awal tahun 2021. Disclaimer dulu ya sebelumnya. Kegiatan investasi selalu punya resiko. Anda bisa untung, bisa rugi, bisa kehilangan seluruh modal. Nah, kalau disclaimer sahamnya itu selalu riset ya sebelum perdagangan saham. Kemudian disclaimer khusus bla 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 bla, Anda nanti bisa baca detailnya. Yang saya tebalin ini, kinerja masa lampau tidak menjamin kinerja di masa depan. Paham ya? Setiap investor harus bertanggung jawab terhadap hasil dan keputusan investasinya masing-masing. Kemudian ada disclaimer kedua, teman-teman. Saya tidak punya investasi reksadana apapun pada saat presentasi ini diterbitkan hingga 1 minggu ke depan. Saya juga disclaimer lain, tapi memang saya punya posisi hanya 1 lot atau 100 lembar saham perusahaan sekuritas yang mengelola salah satu produk reksadana. Namun presentasi ini semangatnya tidak terkait, tidak bekerja sama, tidak dalam pesanan, tidak dipengaruhi oleh siapapun untuk menyajikan presentasi ini. Saya juga tidak ada hubungan bisnis, hubungan keluarga dengan seluruh manajemen investasi yang nanti kita tampilkan ya. Semoga jelas. Baik, teman-teman. Sebagai investor publik, investor umum, kita selalu punya pertanyaan sederhana, ya. Kita akan punya tujuan finansial dalam jangka panjang. Nah, mungkin asumsi yang selalu kita dengar di teori keuangan atau teori manajemen risiko bahwa investasi saham itu punya risiko tinggi. Kalau kita menyentuhnya, kita berkenalan dengan risiko itu. Anda bisa rugi, bisa untung, bisa rugi gitu ya. Jelas ya. Anda kalau potensi rugi naik turun, Anda bisa stres, Anda bisa pusing, atau Anda bisa gembira juga di sisi lain, kayak gitu. Jelas ya? Nah, asumsinya untuk menghindari resiko investasi saham langsung, kan gitu. Karena beresiko, anggapannya gitu kan. Apakah berinvestasi di reksadana itu layak untuk mencapai tujuan finansial jangka panjang? Nah, itu pertanyaan penting. Nah, dalam presentasi ini kita bertujuan untuk satu, mengevaluasi apakah reksadana saham, karena alternatifnya yang tadi kita pikirkan seperti itu. Apakah layak untuk investasi jangka panjang reksadana saham itu? Yang kedua, bagaimana risikonya? Yang ketiga, apa ada strategi terbaik untuk investasi di reksadana? Saya kira ini singkat, jelas, tutup poin ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, teman-teman, sebagai edukasi, pilihan investasi untuk tujuan finansial jangka panjang kan memang sejatinya banyak. Yang kita sebut ini reksadana saham. Ada pula reksadana campuran, ya. Kemudian reksadana indeks atau ETF, mungkin mengelola bisnis atau entrepreneurship dengan segala risikonya tentu saja. Banyak juga bisnis yang gagal, ya. Banyak juga bisnis yang sukses, ya. Kemudian instrumen keuangan atau instrumen investasi yang lain, apapun itu, fisik, non-fisik, likuiditas, no problem, apapun. Ya. Tetapi dalam bahasan kita kali ini kita fokus reksadana saham. Kenapa? Ya memang seperti kita compare ini dengan ini, itu dengan itu, saham ya tujuannya untuk jangka panjang reksadana saham. Barangkali Anda mungkin belum familiar, reksadana yang kita sebutkan, baik saham, campuran, indeks, adalah instrumen investasi yang bisa dibeli oleh publik, ya, dibeli oleh publik sehingga publik bisa memilikinya, unit-unit reksadana itu. Intinya apa? Perumpamaan sederhananya apa? Uang publik membeli unit sehingga uang dari masyarakat, dari semuanya, itu diputar oleh profesional yang mengelola reksadana itu, reksadana itu. Kalau dalam luar negeri namanya fund, kalau di sini reksadana, ya. Semoga jelas, macamnya ada saham, campuran, indeks, ya. Baik, saya percepat.
Teman-teman, untuk menjawab pertanyaan dari tujuan yang tadi, saya kira perlu memperjelas asumsi dan metode yang saya pakai, yang saya jelaskan untuk presentasi kali ini. Yang pertama, mengetahui kinerja tahunan untuk periode sekarang, tahun 2021, per hari ini, presentasi ini diterbitkan, yaitu tanggal 4 Februari ya. Ini untuk mengukur kinerja keuntungan jangka pendek reksadana saham itu. Jelas ya? Yang kedua, membandingkan kinerja jangka pendek dengan kinerja jangka panjang. Jelas ya? Jangka pendeknya apa? 1 tahun, yang tadi kita ukur yang di atas, dengan jangka panjang. Nah, mengetahui potensi dan risiko berinvestasi di reksadana saham dalam jangka panjang dengan 2 metode. Yang pertama, lump sum atau investasi penuh di awal. Yang kedua, berkala atau nyicil bulanan selama 10 tahun. Nah, kita perjelas, kita pertegas lagi jangka panjangnya dalam berapa tahun. Kalau saya tidak sepakat jangka panjang itu berbicara 5 tahunan, tidak. Harusnya lebih dari itu. 7 tahun bisa kita katakan jangka panjang, ya. Tapi untuk lebih baiknya riset ini kita batasi 10 tahun, ya. Lebih dari itu kemungkinan ya bisa juga, tentu pasti lebih panjang lagi, tapi 10 tahun saya kira sudah ideal untuk mengukur potensi dan risikonya di sana, ya. Jelas. Oke, sumber informasi yang kita pakai yang pertama Bareksa, situs Bareksa atau aplikasi Bareksa untuk informasi kinerja reksadana 10 tahunan dan 1 tahunan. Disclaimer juga, saya tidak ada kerjasama apapun dengan Bareksa, bukan endorsement juga, saya tidak dapat apapun dari mereka, ya. Mereka juga tidak memesan apapun ke saya, ya. Ini hanya informasi publik. Mungkin kebetulan saja saya tahu Bareksa. Mungkin ada aplikasi lain, situs lain yang menyediakan, bisa juga Anda pakai, ya. Baik, prospektus masing-masing produk reksadana, bila perlu kita pelajari. Kemudian kita pakai dokumen publikasi bola salju, hasil riset simulasi investasi reksadana yang terbit pada 2017 yang lalu. Nah, ini dokumen lama memang, kita ulas, terutama di riset itu, kita compare dengan 10 tahunan di akhir tahun sekarang ya, di periode aktual gitu ya, kita compare. Nah teman-teman, kita sudah terbit lama, tetapi memang keterbacaannya ya saya juga nggak kemana-mana, nggak promosi, nggak apa, ya biar hasil alami saja. Lumayan banyak yang mengunjungi, yang membaca, tetapi ketika saya presentasi materi ini, ternyata masih banyak teman-teman yang lain yang masih, saya ternyata baru tahu ya kalau investasi reksadana itu hasilnya seperti ini dari riset itu. Nah, mungkin Anda tertarik, mungkin nanti menambah informasi, kita ikuti saja ya. Baik, teman-teman perlu diketahui semua ini data terbuka, semua orang bisa mengaksesnya dan tidak ada diskriminasi informasi. Saya tidak mengabaikan titik pandang ini itu, semua saya tampilkan apa adanya ya. Tidak ada tujuan untuk mendeskripsikan produk atau jasa tertentu. Jelas ya? Baik, kita lanjutkan. Nah, sebelumnya tadi konsepsi, tujuan, ekspektasi, metode, kita kilas balik lagi. Ini kita ambil dari beberapa presentasi yang sebelumnya. Sumber informasi kita pakai kalkulator online atau bisa hitung pakai kalkulator biasa, kalkulator finansial atau Excel ya, pakai rumus PV atau FV ya. Nah, kita punya misalnya tujuan keuangan, kan gitu, kita bicara keadaan finansial ya. Ada seseorang punya bayangan kebutuhan finansial 5M misalnya, itu tujuan keuangannya 5.000 juta, 5 miliar gitu. Dia punya dana sekarang 1 miliar misalnya gitu. Nggak ada penambahan, terus orang ini konservatif teman-teman. Dia hanya mau investasi di deposito karena dijamin oleh LPS misalnya, seperti itu contohnya, sampai batas tertentu ya. Terus kemudian ya sudah teruji, nggak ada masalah selama banknya juga bagus. Ya, kalau banknya nggak bagus juga ada risiko kan, sama aja gitu ya. Nah, dengan kondisi pajak final segitu, hasil investasinya selama 20 tahun, investor ini hanya dapat 2,1 miliar. Sangat lumayan tentu saja, tetapi tidak cukup menggapai atau mencapai tujuan keuangan itu. Nah, kondisi B.
seandainya investor ini mau bersentuhan dengan sarana investasi yang berisiko, katakanlah dia dapat return atau bunga investasi atau yield selama 8,4% year over year, dari tahun ke tahunnya segitu, investor ini sudah bisa mencapai tujuan keuangannya yang tadi 5.000 juta, karena hasilnya selama 20 tahun sudah mencukupi seperti itu. Asumsi pajak dinolkan ya, instrumen apa itu nggak tahu, kita anggap saja kayak gitu. Nah, jelas ya. Nah, dengan Anda memahami dua kondisi ini, seandainya kondisi Anda yang masalah tujuan keuangan dan dana sekarang itu sudah tidak bisa diotak-atik, kan ya tidak mungkin, tidak ideal menyarankan investor ini atau memikirkan atau membayangkan bahwa investor ini, orang ini hanya deposito saja, nggak mungkin ya, 4% nggak cukup. Bahkan katakanlah bisa memperoleh 5% atau 6%, tetap belum cukup untuk mencapai angka yang tujuan keuangan itu. Jelas ya. Disitulah pentingnya kita mempelajari ekspektasi atau tujuan. Disitulah saya percaya, ini pendapat saya, Anda tidak harus setuju, bahwa resiko itu memang jelas ada. Tetapi kalau seseorang itu tidak bisa menurunkan tujuan keuangannya di masa depan, atau tidak bisa menambah dana investasinya, ya mau tak mau dia harus kena exposure yang berisiko. Itu argumen pribadi saya. Silahkan kalau nggak setuju, no problem ya. Juga peringatan, semua tanggung jawab sendiri-sendiri ya. Edukasi saja. Baik, kita lanjutkan. Disitulah kita bergerak, kemudian kita menyentuh instrumen investasi. Apa yang bisa kita tanyakan? Kita uji dulu. Nah, ini adalah kinerja tahunan reksadana. Per hari ini, saya ambil tanggal 4 Februari, sore hari ini ya. Sumbernya dari Bareksa. Anda bisa klik itu, sumbernya s.id/bareksa-rd ya. Semua sumber terbuka, selama Bareksa masih menyediakan fasilitas ini ya. Kita bisa menikmatinya ya. Kita harus berterima kasih ada situs-situs seperti Bareksa, dan mungkin masih banyak lagi yang lain yang bisa menyediakan data seperti itu secara terbuka. Dan ini gratis di Bareksa untuk hari ini ada ya. Nah, teman-teman, kriterianya di kiri ini saya pakai semua produk. Ini saya input saham campuran, ini semua kategori kita tidak pisahkan, syariah atau konvensional, lalu saya klik cari, kemudian saya pilih kolomnya hanya 1 tahun saja yang saya tampilkan dan barometer. Nah, ini saya urut dari yang terbesar hingga yang kecil. Hasilnya seperti ini. Ya, baik, bisa dipahami ya. Nah, teman-teman, perlu dipahami ini campuran. Kemudian kita saring lagi ke yang saham saja. Nah, campuran di satu sisi kadang ada yang sangat bagus, ada yang biasa. Nah, dalam riset jangka panjang, kalau saya kecenderungannya kita ke saham saja, karena reksadana saham mereka memang fokus untuk jangka panjang. Kalau campuran, siapa tahu suatu saat manajer investasinya berubah pikiran, dia mungkin obligasinya lebih besar, sekitar 80%, sahamnya hanya 20%, underperform dong kalau dalam jangka panjang seperti itu. Ya, kan mereka campuran memungkinkan seperti itu, boleh, kalau nggak salah boleh ya, sampai 20% kalau nggak salah. Nah, kalau reksadana saham, mayoritas pasti dalam porsi ekuitas. Nah, disitulah kita patut mengukurnya. Nah, kita untuk per hari ini tercapai nama-nama itu. Ya, ini sekali lagi tidak ada endorsement, semua hasil terbuka. Nah, teman-teman, tapi ada peringatan, kinerja jangka pendek tidak relevan ya, belum tentu jangka panjang seperti itu. Jadi jangan dianggap, wah bisa 1 tahun 52%, nanti tahun berikutnya misalnya gitu yang 52%, atau yang 34%, atau yang 30%, dan seterusnya, atau yang 24% itu. Nanti tahun berikutnya seperti itu, belum tentu. Nah, kita lihat lagi sekarang. Ini contoh, saya tidak mendeskripsikan 1 atau 2 produk, kita nanti tampilkan ada 5 yang kita tes ya. Ini misalnya dari yang nama pertama yang muncul tadi, ya. Anda bisa lihat, 1 tahunnya memang keren, tapi 3 tahun dia minus, teman-teman, minus 73. Bahkan dari pendirian sudah minus min 67. Nah, bisa dipahami ya, jangan fokus ke kinerja jangka pendek. Nah, ini yang saya lingkarin.
Oke, kita uji reksadana yang lain. Ini Cipta Saham Unggulan. Dalam 1 tahun dia 42%, tapi dia belum beroperasi selama 3 tahun, belum 5 tahun, belum 10 tahun. Dari pendirian memang keren, tapi dia sejauh dari data reksadana di Bareksa ini, dia tidak ada ya 3 tahun, 5 tahun. Saya nggak lihat fact sheet-nya dan seterusnya, oke? Nah, sekarang ini equity yang lain, ini nomor 3 ya teman-teman, nomor 4 ini. 1 tahun 34 memang keren, tapi 3 tahun dia minus 10%. 5 tahun dia minus 25%. Dari pendirian dia minus 21%. Jelas ya? Nah, itu saya puterin. Ada juga saham yang lain, Sukor Invest Syariah Equity Fund. Ini memang dalam 5 tahunan, oke, masih plus ya. Nah, ini istilahnya berarti untuk reksadana ini, at least so far kita lihat ini konsisten, dia bisa merawat kinerja 5 tahunan, 1 tahun, dan sejak pendirian 92%. Jadi setelah diterbitkan dulu sempat turun, karena 5 tahunnya ini plus kan, besar ya kayak gitu. Turun akan naik kayak gitu. Nah, kita lihat satu lagi ya, Aurora. Ini juga kayak gitu, 1 tahun dia plus, tapi sejak didirikan, sejak terbit, dia minus. Nah, satu lagi, buat contoh yang lain, ini juga sama, 30%, ini sejak terbit Min 67. Jadi teman-teman, concern saya menampilkan kayak gini, dan kita compare dengan kinerja jangka panjang adalah, ketika Anda mau mengincar tujuan investasi jangka panjang, jangan berpikir jangka pendek, jangan melihat kinerja jangka pendek, jangan mengcompare satu satu reksadana dalam jangka pendek. Seperti kita mengejar bayangan, nggak ada gunanya. Nah, seperti itu ya. Semoga dipahami. Jangan ya, karena itu nggak relevan. Nanti ketika Anda fokus ke yang jangka pendeknya saat ini bagus, tahun depan udah buruk mungkin. Ya mungkin juga ada yang bagus, mungkin juga mostly kenyataannya kita lihat yang dalam jangka panjang itu agak stabil, ya memang akan terbukti agak stabil. Nah, tapi sebelumnya kita nanti akan lihat dalam jangka panjangnya ya. Baik, kinerja 10 tahunan. Alasannya kenapa? Ya 10 tahun itu jangka panjang ya. Sudah jelas ya, 7 tahun ke atas jelas jangka panjang. Harapannya dalam jangka panjang return-nya itu agak lebih stabil gitu loh, karena dalam equity hukumnya adalah ketika dalam jangka panjang himpunan perusahaan yang dimiliki oleh fund, oleh reksadana atau oleh kelolaan investasi itu akan merata-rata, akan menjadi rata-rata sehingga risknya itu turun atau berkurang sama sekali kayak gitu. 10 tahun saya kira ideal. Nah, itu saya tidak sepakat dengan misalnya di publikasi-publikasi, di award-award yang mungkin Anda bisa nikmati di luar sana, di media, di tabloid, di majalah, misalnya seperti itu ya. Mereka fokusnya jangka pendek. Meski memang ada sih, ya mereka memang fair ya ditampilkan. Yang jangka pendek saat ini 1 tahunan siapa, yang 3 tahunan siapa, yang 5 tahunan siapa. Tetapi jarang sekali saya jumpai award-award yang fokus dalam jangka panjang dan di-compare kayak gitu. Mungkin ada sejauh yang saya amati pada terakhir 2017 yang lalu di Bola Salju ya, mereka fokusnya terlalu pendek dan itu menurut saya kurang kayak gitu ya. Baik, tidak berkomentar terlalu jauh, ini sekarang kita fokus ke kinerja jangka panjang ya. Nah, teman-teman, kriteria sama, pakai alat yang sama, saya filter 10 tahunan. Nah, itu Anda bisa lihat, sudah saya urut. Yang nama-nama yang tadi mayoritas hilang, malah nama-nama yang lain ya dalam 10 tahunan ya. Ini indikator yang lebih mendekati real untuk mengukur kinerja fund, bukan mendekati real ya, ini kinerja real ya. Baik. Nah, kita compare, kebetulan di Bola Salju kita pernah bikin riset. Kalau yang kiri ya teman-teman, yang ini kinerja tahun ini. Kinerja baru saja. Mohon maaf kalau ada gangguan hujan, semoga rekamannya bagus ya.
Nah, yang kanan ini adalah hasil riset kita yang kita lakukan pada 2017 yang lalu. Jadi kinerja akhir 2016 ya, jelas ya. Nah, kita juga filter, ada beberapa nama, mohon maaf kalau ada missing ya. Tadi saya sudah cek satu-satu nama-nama yang ini ya. Itu yang saya tandai hitam, itu nggak ada di daftar yang terakhir. Nah, itulah apa namanya, meskipun riset ini dalam jangka panjang ya belum tentu dalam periode tertentu saham-saham yang dulu perform bisa saja underperform. Tetapi bisa juga saham-saham reksadana saham maaf. Reksadana saham yang kita tutup ini yang mungkin tidak perform sekarang, mungkin juga tahun depan bisa perform kayak gitu. Hukumnya seperti itu. Nah, itu disclaimer-nya ya, bukan berarti saya meramal ini nanti bisa naik atau ini nanti turun, enggak. Itu bisa. Yang mana saja naik turun, tergantung kayak kinerja pengelola dana di reksadana itu. Nah, ini sekilas saja ya. Kebetulan sekali pada saat riset itu akhir 2016 itu kinerjanya memang keren sekali teman-teman. Bahkan yang nomor 10 itu 164%. Nah, perlu diketahui ini adalah 10 top. Jadi top 10 reksadana saham di Indonesia yang terbaik saat itu. Nah, ini kita ukur pakai Bareksa, nama-namanya lain ya. Oke. Baik, kita lanjutkan sumbernya ini, bisa Anda cek sendiri kalau mau. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau tadi kita sudah compare tahunan, terus jangka panjang aktual. Nah, ini saya kira, saya merasa perlu menampilkan hasil riset saya. Nah, nanti saya akan kasih tahu kenapa ini perlu tampil agar Anda paham. Karena kita ingin mengukur kinerja investasi di reksadana ya dari hasil riset saya ini. Nah, metodologi risetnya perlu saya ungkap dulu ya. Yang pertama, dari 10 reksadana saham di Indonesia yang mencatatkan kinerja terbaik selama 10 tahun terakhir, tahun 2016 itu, kami buat simulasi investasi berkala dengan metode dollar cost averaging atau DCA. Data mentah dari 10 reksadana selama 10 tahun dari media dan dari reksadana masing-masing dari tahun 2007 hingga 2016 selama 10 tahun. Nah, kami juga konfirmasi data kami dari sebuah portal reksadana. Semua data di-input manual, oke? Jadi saat itu pada saat riset saya tidak tahu atau tidak mengetahui atau tidak ada akses alat seperti yang kita nanti kita akan tunjukkan, ada juga alat lain untuk melakukan simulasi secara praktis ya. Dulu saya nggak ada akses seperti itu, oke? Riset manual. Nah, kita simulasikan akan membeli masing-masing reksadana senilai 1 juta ya. Dari 1 Januari 2007 hingga 1 Desember 2016. Setiap awal bulan. Jadi setiap bulan 1 juta, 12 bulan 12 juta, kali 10 tahun 120 juta. Jelas ya? Nah, kita bandingkan hasil seluruh modal investasi dalam masa pengujian itu selama 10 tahun dengan hasil perolehan nilai pasar reksadana setelah masa investasi, setelah 10 tahun di akhir Desember itu. Oke? Desember 2016. Nah, asumsi inflasi menggunakan data hasil riset inflasi Indonesia 10 tahun terakhir bola salju yaitu sebesar 5,94% atau kita bulatkan 6% per tahun. Kita akan bandingkan hasil tahunan dengan inflasi. Asumsi pertama waktu 10 tahun dari 2007 itu ya cukup mewakili kepanikan dan optimisme di bursa. Jadi sudah siklus penuh 10 tahun, ada naik turun bahkan 2007 2008 itu turun 50% BII. Jadi ini saya kira cukup representatif untuk mewakili boom and bust yang ada di bursa, untuk mewakili kepanikan dan optimisme yang ada di bursa. Ya, asumsi kedua, 10 reksadana yang kita riset adalah reksadana terbaik. Jadi ini adalah sangat relevan karena mereka yang terbaik. Kalau Anda riset yang di bawahnya, hasilnya pasti akan lebih buruk lagi kayak gitu ya. Oke, jelas. Nah, sekarang riset saya gimana? Hasil modal 120 dengan investasi penuh, lump sum di awal. Jadi uang 120 juta dibelikan unit 10 reksadana itu.
pada tanggal awal-awal ya, Januari 2007 ya. Hasilnya seperti ini, teman-teman. Nah, dari 10 reksadana ada yang bisa menghasilkan uang 646 juta, ada yang paling sedikit 317 juta. Sekali lagi ini bukan rekomendasi, ini adalah riset untuk edukasi ya. Riset kita lakukan pada April 2017. Jelas ya? Next. Ini yang ketiga. Kemudian hasil simulasi dengan metode penuh selama 10 tahun. Ini kita persenkan. Kalau tadi uangnya segitu, hasilnya lumayan ya teman-teman ya. Ada yang 438,7%, ada yang 164%. Masih lumayan. Ini rata-rata atau medianya 230,51%. Nah, dari hasil ini kita akhirkan hasilnya 18,34% dan yang terendah ini yang 164 ini 10,23%. KGR kenapa? KGR disetahunkan itu tujuannya untuk, ini bukan rata-rata biasa ya teman-teman. Kalau yang bawah ini misalnya 164, kalau rata-rata dibagi 10 kan 16,4 ya harusnya. KGR ini tujuan lebih kecil persennya, tetapi ini akan berguna dengan membandingkan return ini per tahun dengan metode-metode investasi yang lain. Apakah itu deposito lah, yang konsepnya tahunan. Jadi kita nanti bisa compare. Oh, 10,23 dibanding inflasi 6% berarti masih lebih. Oh gitu loh, kayak gitu ya. Jelas. Baik, kita lanjutkan. Hasil simulasi investasi berkala. Nah, kalau tadi investasi penuh, sepertinya keren kan? Penuh di atas inflasi kan? Nah, kalau reksadana kalau berkala seperti yang kita ungkap tadi, nyicil 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, itu gimana hasilnya? Ini angkanya, teman-teman. Kita persennya seperti ini. Yang paling besar 130,11%, yang paling kecil 44,15%. Ini penuh total. Jadi bukan 1 tahun ya, 10 tahun hasilnya seperti itu. Oke? Nah, ini kita setahunkan hasilnya 3,72%. Jelas ya? Nah, kalau ini angkanya, kalau tadi kita balik angkanya duluan, jadi uang 120 ada yang bisa mencapai 276, ada yang 172 jutaan. Ya, ini total 10 tahun. Nah, perbandingan hasil simulasi investasi penuh versus berkala. Nah, ini kita bandingkan juga yang penuh dan berkala ya hasilnya. Nah, Anda akan selalu tahu kalau kita penuh artinya di awal, dengan berkala yang nyicil setiap tahun. Yang berkala selalu akan kena efek rata-rata, ya karena kan dalam perjalanan naik turun reksadana atau apapun, dalam naik turunnya, ketika naik Anda dapat unit lebih sedikit, ketika turun Anda dapat unit lebih banyak, kayak gitu. Mostly kalau dalam jangka panjang yang bisa naik turun berubah-ubah, yang berkala ya pasti akan terkena. Kalau disetahunkan bisa separuh atau mendekati lebih dikit antara separuhnya. Misalnya yang atas ini 18,34 dapatnya 8,69%. Kalau yang ini 11,97 dapatnya hanya 4,64%. Ya, semoga jelas ya. Nah, akhirnya apa? Kalau kita bandingkan dengan inflasi, padahal tujuan kita investasi dalam jangka panjang adalah untuk melawan inflasi, yang tadi kita bulatkan 6% ya. Hasilnya apa? Ini data inflasinya ya, sudah jelas ya, ini juga riset bola salju. Bisa nanti linknya akan saya sertakan di bawah ya teman-teman. Nah, akhirnya kita versuskan untuk melawan inflasi cukup nggak? Kalau penuh ya, yang tadi kita hasilnya ini, maaf, ini ada pengulangan tadi. Ini setelah inflasi ya, yang ini yang benar. Kalau penuh masih cukup ya, karena hasilnya tadi kita lihat oke kan, kayak gitu. Nah, kalau berkala, hanya 3 reksadana yang tercapai. Dan ini bukan rekomendasi ya. Perlu diketahui beberapa reksadana ini kan tadi yang kita lihat di slide yang awal-awal, Anda bisa balik ke sana, ada beberapa yang hilang.
Tetapi so far dari tahun 2016 ini sedikit yang bisa melawan inflasi, gitu kesimpulannya ya. Gitu menurut angka yang ada di sini. Jelas ya? Ini maksudnya gimana? Return-return yang tadi yang disetahunkan itu dikurangi 6%, hasilnya ketemu sisanya. Nah, yang minus ya kita tampilkan minus yang ke kiri ini negatif-negatif itu. Jadi hanya yang di atas ini yang bisa melawan inflasi gitu ya, teman-teman. Tetapi sekali lagi peringatan, kinerja masa lalu tidak menjamin kinerja masa depan ya. Baik. Nah, kalau Anda mau riset sendiri, kebetulan kita sini setelah berapa tahun itu tadi, 2017, 3 tahun kemudian, kita hidup di alam yang keren, ada aplikasi, ada banyak startup. Kalau dulu saya kayak gini, ngitungnya dari data banyak indeks, kita unitnya kita hitung modalnya, kita hitung hasilnya kayak gitu, terus kita kompilasi return-nya disetahunkan kayak gitu. Nah, sekarang misalnya Anda pakai Bareksa. Sekali lagi kebetulan saya tahunya Bareksa. Mungkin ada aplikasi yang lain, ada alat yang lain bisa ya, tapi saya nggak tahu. Ini juga saya tidak di-endorse, tidak dapat pesanan, tidak dibayar oleh Bareksa, gitu ya. Nah, kalau misalnya Anda lihat menu kayak gini, misalnya ini Schroeder, di sini ada menu simulasi reksadana. Ini diklik, nanti hasilnya seperti ini, nanti Anda pilih tanggal mulainya, tanggal akhirnya, Anda mau investasi setiap bulan, atau tambahan setiap tahun, bisa, atau nilai awalnya bisa, kayak gitu. Apapun bisa Anda setting, terus Anda klik hitung ya. Kemudian hasilnya nanti akan tampil seperti ini, return-nya Anda akan tampil seperti ini. Modalnya berapa, total 120 kan ya. Dapat untungnya 26 juta selama 10 tahun hingga akhir periode ini 2020 tahun yang lalu. Nah, jelas ya, return-nya hanya 22%, bahkan lebih rendah dari yang kita uji tadi ya. Jelas. Nah, mungkin ada alat atau aplikasi yang lain, silakan dipakai kalau memang bisa melakukan simulasi seperti ini ya. Baik, oke ini saya jelaskan tanggalnya, ya maaf. Ya, jadi teman-teman kesimpulannya, dari hasil simulasi investasi penuh selama 10 tahun di 10 reksadana dengan kinerja terbaik di Indonesia, hasil investasi penuh terbukti memuaskan ya. Lamsam investasi di reksadana bisa memuaskan, bisa mengejar ekspektasi rencana keuangan seseorang atau mungkin banyak orang. Asumsinya dengan memilih lamsam, Anda terhindar dari resiko naik turun, Anda beli lupakan gitu. Ya, misalnya kayak gitu di reksadana bisa. Jika dihitung di KAGR kan hasilnya bisa mengalahkan inflasi. Jelas ya. Kesimpulan kedua menurut saya dari hasil simulasi berkala nabung nyicil menggunakan metode DCA selama 10 tahun di 10 reksadana terbaik di Indonesia, hanya 3 reksadana teratas yang bisa mengalahkan inflasi tahunan. Namun perlu diketahui, kita tadi menguji hasil dari hingga kinerja 2016 yang kita tahu bursa kinerjanya cukup lumayan. Periode 10 tahun sebelum itu ya selama itu tinggi sekali. Nah, kalau diuji di akhir 2020 mungkin hasilnya lebih rendah ya. Setiap masa akan menghasilkan kinerja yang berbeda-beda. Itu juga disclaimer, itu juga biar Anda tahu ya. Tetapi Anda pun paham bahwa lamsam setiap masa pun juga bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah kayak gitu. Tetapi menurut saya dibandingkan inflasi, saya kira kalau lamsam masih memuaskan, masih bisa lah kayak gitu ya. Kemudian 3, kinerja jangka panjang reksadana di masa depan mungkin bisa kembali baik atau perform. Kalau tadi kita lihat 96%-an total 10 tahun. Kalau di setahun kan mungkin sekitar berapa ya? Bisa 7 atau di bawahnya ya, 7% year over year ya, atau di bawahnya. Atau lebih rendah, saya tadi kok nggak ngitung ya. Bisa lebih rendah, tapi bisa juga lebih tinggi. Saya percaya kalau bursa kita perform lagi bagus, mostly mungkin karena reksadana juga memiliki saham-saham dalam porsi yang banyak kan, mereka penguasa dana juga kan di Indonesia selain investor retail atau investor besar yang lain.
Ya, kemungkinan juga mereka dapat gitu loh. Kalau misalnya seperti tahun 2016, bisa mendekati, bisa di bawahnya, bisa juga lebih tinggi. Tidak ada jaminan. Baik, sekali lagi apa yang kita sajikan di sini bukan saran investasi. Keputusan investasi adalah tanggung jawab masing-masing. Tujuan kami buat presentasi seperti tadi adalah untuk mengetahui bahwa yang kita paham teori finansial, teori keuangan, saham beresiko tinggi, kalau nggak mau resiko saham langsung yang berbahaya, reksadana. Ini ada risikonya juga reksadana dengan potensi dengan hasil riset yang kita buktikan. Kalau penuh, saya kira benar risiko tertekan. Kalau berkala, Anda masih punya risiko karena apa namanya peluang investasi Anda jika pilihannya tidak tepat mungkin tidak mencapai hasil inflasi gitu loh. Apakah ada cara lain? Ya itu kita pikirkan nanti ya. Baik, terima kasih edukasi kali ini semoga bermanfaat. Saya kira ini akan jadi tradisi, mungkin setiap tahun kita akan evaluasi. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ada alternatif yang lain? Tadi kita bertanya. Ada. Nah, nantikan di edukasi berikutnya. Demikian, sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.